Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya bunaya, mari kita, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku Mi'atun Sunnati fi Tilawatil Quran, ya, bab atau kitab tentang 100 sunnah dalam tilawah, ya, atau 100 sunnah dalam membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-61. Ya, kemarin 60. Sekarang kita lanjutkan yang ke-61, yaitu tilawah dengan niat memperdengarkan kepada orang lain. Ya, tilawah dengan niat memperdengarkan kepada orang lain, atau membaca Al-Quran dengan niat memperdengarkan kepada orang lain. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kita bacakan artinya. Kalau kau melihat aku kemarin mendengarkan bacaanmu semalam, sungguh kau telah diberi suara indah sebagaimana suara Nabi Daud. Maka Abu Musa radhiyallahu anhu menjawab, kalau aku tahu, niscaya ku perbagus lagi untuk Anda dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ini Rasulullah SAW bersabda, kalau kau melihat aku kemarin mendengarkan bacaanmu semalam, sungguh kau telah diberi suara indah sebagaimana suara Nabi Daud. Maka Abu Musa radhiyallahu anhu menjawab, kalau aku tahu, niscaya ku perbagus lagi untuk Anda dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini Rasulullah SAW itu mendengarkan bacaannya Abu Musa, dan Abu Musa enggak mengetahui kalau didengar oleh Rasulullah SAW. Ya, maka pada pagi harinya Rasulullah SAW menerangkan kepada Abu Musa bahwasanya suara kamu itu indah sebagaimana suaranya Nabi Daud. Ya, maka Abu Musa berkata, kalau tadi malam aku tahu Rasulullah SAW itu mendengar, maka akan ku perbagus lagi untuk Anda dengan sebenar-benarnya. Itu perkataannya Abu Musa. Ya, jadi boleh kita itu membaca Al-Quran terus didengarkan orang lain, ya, yang orang lain tidak kita tidak mengetahui kalau didengarkan oleh orang lain. Ya, mulanya kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu disuruh untuk memperindah, ya, atau untuk memperbagus bacaannya. Ya. Terus sekarang yang ke-62, mentahdzib Al-Quran. Ya, mentahdzib Al-Quran. Di dalam kitab perkataan Abu Dawud, qala Abu Dawud, babun tahzibul Quran. Ya, tahzibul Quran. Qala Ausun
Sa'altu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhazzibunal Qur'an qalu salasun wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa ihdan asrata wa salasa asrata wa hisban mufassali wahdahu. Hadisnya dhaifun, ya, yang artinya Aus berkata, aku bertanya kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mentahdzib Al-Qur'an? Mereka menjawab 3 surah, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Lalu 5, yaitu surat Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Lalu 7 ke surat Yunus. Bar Yunus apa? Yusuf, Ar-Ra'du, terus Ibrahim, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl. Ya, itu 7. Lalu 9 itu mulai Al-Isra. Pada Al-Isra apa? Al-Kahfi, terus Maryam, surat Maryam, surat Toha, pada surat Toha, Al-Anbiya, terus 22 surat Al-Hajj, terus 23 apa? Al-Mu'minun, ayat Al-Mu'minun ke-24. 24 apa? Surat An-Nur. Surat An-Nur yang ke-25 surat Al-Furqan. Ya. Lalu 13 surat, yaitu surat As-Saffat sampai surat Al-Hujurat. Lalu hisab surat-surat mufassal, yaitu surat Qaf sampai surat An-Nas. Ini hadis riwayat Abu Dawud, tapi hadisnya dhaif. Ya. Ini kemarin yang dijelaskan surat yang paling panjang itu adalah 3 surat. Ya Allah, ada hubungan dengan hadis sebelumnya, ya. Tapi di sini dijelaskan hadisnya dhaif. Sekarang yang ke-63. Menghatamkan Al-Qur'an tiap 40 hari. Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar. Iqra'ul Qur'an fi arba'in. Ya. Iqra'ul Qur'an fi arba'in. Bacalah, saya ulangi, artinya khatamkanlah Al-Qur'an dalam 40 hari. Atau di sini Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an fi arba'in, ya, dalam 40 hari. Jadi kita disuruh untuk membaca Al-Qur'an, ya, dalam 40 hari. Maksudnya bahwa menghatamkan Al-Qur'an selama 40 hari. Ya, berarti 1 hari tidak ada 1 juz. Kalau 1 juz berarti kan 30 hari. Ya. Makanya di sini di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fi arba'in. Ya. Bacalah Al-Qur'an, ya, dalam 40 hari, atau khatamkan Al-Qur'an dalam 40 hari. Jadi kita sebenarnya harus punya target, ya. Punya target apa?
menghatamkan Al-Qur'an. Jadi berarti kita dianjurkan apa? Tiap hari baca, ya, usahakan 40 hari, ya, tidak 30 hari. Di sini 40 hari untuk menghatamkan Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, ya. Sekarang yang ke-64, khatam Al-Qur'an tiap bulan. Ya, ini kalau hadis yang kedua. Hadis yang ke-64, khatam Al-Qur'an tiap bulan. Yang pertama, Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin. Yang selanjutnya, Iqra'hu fi khamsi wa isrina, itu 25. Iqra'u fi khamsa asrata, 15. 15 hari. Iqra'hu fi asrin, 10 hari. Iqra'u fi sab'in, 7 hari. La yafqahuhu may yaqra'uhu fi aqalla misalasin. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, ya, yang artinya khatamkanlah Al-Qur'an tiap bulan. Ya, jadi perintah pertama, khatamkanlah Al-Qur'an tiap bulan, atau bacalah Al-Qur'an tiap bulan. Berarti tiap bulan apa? 30 hari. Dalam hadis dijelaskan bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Jadi di sini dijelaskan bacalah Al-Qur'an tiap bulan. Ya. Yang kedua, khatamkanlah dalam 25 hari. Ya, Iqra'ahu fi khamsi wa isrina. Ya, bacalah Al-Qur'an itu di dalam 25 hari. Ya. Jadi silahkan mulai kita itu punya target untuk menghatamkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, berusaha tiap hari untuk membacanya. Selanjutnya, khatamkanlah dalam 15 hari. Ya, khatamkan dalam 15 hari. Bacalah Al-Qur'an dalam 15 hari. Ya, fi khamsa iqraha fi khamsa asrota. Bacalah Al-Qur'an pada 15 hari. Ya, atau iqraha fi asrin. Bacalah Al-Qur'an fi asrin, dalam 10 hari. Khatamkan dalam 10 hari. Ya, 10 hari berarti satu hari berapa? 3 juz. Ya. Terus khatamkanlah atau bacalah Al-Qur'an dalam 7 hari. Ya, jadi moco khatam dalam 7 hari. Terus Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, tidaklah memahaminya siapapun yang menghatamkannya kurang dari 3 hari. Jadi wong nek khatamnya itu kurang dari 3 hari, berarti 2 hari atau 1 hari, dia tidak memahami artinya. Ya. Jadi di sini jelaskan tidaklah memahaminya siapapun yang menghatamkannya kurang dari 3 hari. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi ini
anjuran dari Rasulullah SAW, ya, agar kita itu berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan selain bulan Ramadan, ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan gambaran, khatamkanlah satu bulan, yaitu 29 hari atau 30 hari. Nek sampai mampu, khatamkanlah 25 hari, ya. Kalau masih bisa lagi, khatamkanlah dalam 15 hari. Kok sik mampu lagi, khatamkanlah Al-Quran, membaca Al-Quran 10 hari. Masih kuat lagi, khatamkanlah Al-Quran dalam 7 hari. Masih mampu lagi, khatamkanlah 3 hari, ya. Kalau 1 hari atau 2 hari khatam, mesti apa? Dia tidak bisa memahami isinya Al-Quran, ya. Meskipun nanti para orang-orang ahli Al-Quran seperti insya Allah Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu tiap hari itu khatam Al-Quran, ya, Masya Allah. Jadi orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, paling kalau di bulan Ramadan itu disuruh untuk apa? Memperbanyak untuk menghatamkan Al-Quran, ya. Itu kalau yang 3 hari itu memang ya Masya Allah, ya. Waktu itu hanya untuk baca Al-Quran saja, ya, pagi sore, yang untuk malam, ya, digunakan untuk membaca. Itu bagi mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah bisa menghatamkan 3 hari, ya. Ini biasanya banyak yang melakukan di bulan Ramadan. Kalau di hari-hari biasa banyak orang yang susah, ya, untuk menghafal, untuk membaca. Mulanya hari ini kita sebenarnya dianjurkan tingkatan dari hadis ini tadi ya minimal 40 hari tadi, 40 hari, ya, atau 30 hari atau 29 hari, ya, terus 25 hari, 15 hari, 10 hari, 7 hari atau 3 hari, ya. Silahkan untuk menghatamkan pada beberapa hari yang sudah ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi. Sekarang yang ke-65, khatam Al-Quran tiap 20 hari. Nah, ini yang 20 hari, ya. Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin. Iqra'aha fi isrina lailatan. Iqra'aha fi asrin. Iqra'aha fi sab'i wala tazid ala dzalik. Ya, artinya hadis riwayat Bukhari, khatamkanlah Al-Quran tiap bulan, khatamkanlah dalam 20 malam, khatamkanlah dalam 10 malam, khatamkanlah dalam 7 malam, dan jangan lebih dari itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih, ya, riwayat dari Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ini Rasulullah SAW bersabda, jadi Iqra' Al-Quran, bacalah Al-Quran atau khatamkan Al-Quran itu pada tiap-tiap 1 bulan, atau bacalah Al-Quran, khatamkan Al-Quran dalam 20 malam, ya. Atau bacalah Al-Quran, khatamkan Al-Quran dalam 10 hari, ya. Atau bacalah Al-Quran, khatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Wala tazid ala dzalik, ya. Jadi
dan jangan lebih dari itu. Kalau dalam hadis ini maksimal atau minimal, maksimalnya ya, maksimalnya 7 hari ya, sing yang ada pada hadis riwayat muttafaqun alaih ini. Terus yang ke 66, khatam Al-Quran tiap 5 hari. Hadis riwayat Tabrani, Iqra'ul Qur'ana fi khams. Khatamkanlah Al-Quran dalam 5 hari. Hadis riwayat Tabrani. Jadi ini ternyata anjuran dari Rasulullah SAW menghatamkan itu bermacam-macam ya. Sehingga kemauan kita mau menghatamkan Al-Quran itu dalam berapa hari. Yang ke-67, khatam Al-Quran tiap 3 hari. Ini hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sahih. Iqra'ul Qur'ana fi salasin inistata'ta. Khatamkanlah Al-Quran dalam 3 hari jika mampu. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi usahakan belajar kita ya, belajar menghatamkan 3 hari ya. Kalau hari-hari biasa ini biasanya males, suruh baca Al-Quran aja loh, kalau enggak dikongkon orang mangkat ya. Padahal ini anjurannya Rasulullah SAW untuk membaca itu tingkatannya 1 bulan iso khatam, sampai bisa menghatamkan 3 hari. Dalam 3 hari kita membaca Al-Quran ya, iso rambung dari juz pertama sampai juz 30 ya. Kemudian gunakan untuk membaca Al-Quran di waktu sholat ya, sholat tahajud ya, dibaca. Itu untuk mentarget biar kita mampu jajal 1 bulan ini, mampu pora menghatamkan Al-Quran di bulan selain bulan Ramadan ya. Terus selanjutnya yang ke-68, khatam Al-Quran tiap hari. Ini yang tiap hari. Kita baca artinya. Imam Nawawi menulis, kebanyakan salaf mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 Jumat. Sepekan itu 1 Jumat. Dalam 7 hari ya. Imam Nawawi menuliskan kebanyakan salaf menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Dan banyak dari mereka yang menghatamkan dalam 3 hari. Dan di antara yang menghatamkan dalam sehari semalam adalah Utsman, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Syafi'i dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Jadi iso menghatamkan Al-Quran sehari semalam ya. Ini jadi orang-orang pilihan. Lah awake dhewe iki yang kita lihat pada diri kita masing-masing ya. Kita membaca Al-Quran itu katanya Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ya. Sudahkah kita itu mempelajari Al-Quran atau minimal membacanya dulu? Sudahkah bisa menghatamkan 1 bulan atau tadi berapa? 40 hari atau 15 hari atau 20 hari atau 10 hari atau 7 hari atau 3 hari atau bahkan bisa 1 hari
ya. Tapi belum pernah ngalami ini 1 hari khatam itu, ya. Mulane ya ini orang-orang yang mujahid, orang-orang yang dikaruniai oleh Allah ya kemampuan untuk bisa membaca seperti itu, orang-orang yang soleh ya, karena pahalanya membaca Al-Quran luar biasa. Tiap huruf yang dia baca itu apa? Sebagai pahala, sebagai ganjarannya ya. Sekarang yang ke-69. Yang ke-69, khatam Al-Quran dalam 10 akhir Ramadan. Khatam Al-Quran dalam 10 akhir Ramadan. Yang ke-69, khatam Al-Quran dalam 10 akhir Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau hadis riwayat muttafaqun alaih, kana idza dakhalal asru sadda min zarahu wa ahya lailata wa aiqadha ahlahu. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, jadi Rasulullah SAW kalau di 10 hari terakhir Ramadan, ya beliau itu mengencangkan sarungnya, ya, dan menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat muttafaqun alaih ya. Salah satunya apa? Rasulullah SAW itu menghatamkan Al-Quran di 10 yang akhir ya. Dan kita lihat bagi orang-orang yang itikaf ya, itu biasanya apa? Berusaha belajar untuk menghatamkan Al-Quran itu dalam 10 hari ya. Itu bagi orang-orang yang biasa, maksudnya orang-orang kebanyakan hari ini itu bisa ya, biasanya 10 hari itu menghatamkan di bulan Ramadan 10 yang terakhir. Tapi nanti kalau di hari-hari biasa itu sulit lagi bagi orang-orang yang awam ya, bagi kita seperti kita itu ya. Oleh karena itu apa? Mari kita dengan adanya hadis-hadis Rasulullah SAW tentang menghatamkan Al-Quran ini, kita setelah tambah ilmu berusaha ya, di hari-hari biasa berusaha 40 hari khatam atau 30 hari khatam Al-Quran. Dan nanti kalau di bulan Ramadan ya mencoba yang 10 terakhir itu menghatamkan Al-Quran ya. Kalau dulu itu misalnya 1 bulan itu bisa khatam 1 kali, nah tahun depan puasa Ramadan itu mencoba menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 2 kali ya. Mungkin di waktu tanggal 1 sampai 20 ya kita 1 kali, terus nanti di 10 terakhir mencoba menghatamkan 1 kali lagi ya. Ya berusaha mastata'tum ya. Sekarang yang terakhir sampai hadis yang ke-70 aja. Yang ke-70, khatam Al-Quran dalam 10 awal Dzulhijjah. Masya Allah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh siapa ini? Hadis riwayat Bukhari ya.
Rasulullah SAW bersabda, mal amalu fi ayamin afdalu minhu fi asri dzilhijjah wala jihadu fi sabilillahi illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Yang artinya tiada amal pada beberapa hari yang lebih utama dibandingkan 10 hari awal Dzulhijjah, meskipun dibandingkan jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali membawa sedikit pun darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi pada beberapa hari di awal utama, ya, awal 10 awal hari Dzulhijjah, ya, ini ada amalan-amalan yang utama, ya. Hadisnya tadi, tiada amal pada beberapa hari yang lebih utama dibandingkan 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi 10 awal Dzulhijjah itu ada amalan-amalan yang utama, ya salah satunya apa? Baca Al-Qur'an, sedekah, ya. Kalau dalam nanti apa? Zikir. Ya, zikir itu salah satunya apa? Ya baca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an itu termasuk zikir kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan meskipun 10 amalan itu tadi lebih utama meskipun dibandingkan jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali membawa sedikit pun darinya. Ya, jadi ini hasungan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka pergunakanlah waktu itu untuk zikir kepada Allah, bersedekah. Ya, salah satunya zikir itu adalah membaca Al-Qur'an, ya. Oleh karena itu, mari kita di bulan Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, ya berusaha untuk membaca Al-Qur'an itu apa? Dalam 10 hari bisa khatam, ya. Ya ahli, ya bunaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mungkin ini aja yang kita bacakan 100 sunnah di dalam tilawah, di dalam membaca Al-Qur'an sampai hadis yang ke-70, ya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita bacakan ini, ya, menambahi semangat kita untuk membaca Al-Qur'an, ya, dan nanti berusaha untuk memahami isi Al-Qur'an. Setelah itu nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Setelah itu kita dakwahkan, ya. Mungkin itu aja yang dapat kita bacakan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.